حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan mimbar zuhur seputar motivasi Al-Quran, yang mana insya Allah subtema yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah kembalilah kepada Al-Quran. Tema ini kita angkat agar kita terus memotivasi diri menghadapi perubahan-perubahan zaman ini dengan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam konteks ini saya akan membahas seputar Quran dari sisi qiraatan wa tilawatan. Karena Quran itu sebagaimana dalam kaidah usul disebutkan Al-Qur'anu, Quran itu qat'iyyus subut wa dhanniyud dalalah. Quran itu qat'iyyus subut dalam arti matannya, lafadznya, ayat-ayatnya dari suratul Fatihah sampai An-Nas itu disepakati. Qat'iyyus subut, tidak perlu diperdebatkan. Tidak ada perbedaan kelompok manapun selama masih menisbatkan kepada Islam tidak boleh memperdebatkan Quran dari sisi qat'iyyus subut ini. Tidak bisa dirubah. Dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Tentu walaupun ada perbedaan tidak keluar dari as-sab'ah al-mutawatirah yang disepakati oleh para ulama. Kemudian dari sisi kedua, Quran itu dhanniyud dalalah. Dhanniyud dalalah itu berkaitan dengan maknanya. Jadi matannya, lafadznya sama, bacanya sama semua. Kalau menurut kelompok ini bacanya gini. Nggak bisa kecuali 7 qiraat itu. Kalau di Indonesia ini ya qiraatnya
Asim riwayatnya Hafs. Rata-rata semua organisasi kelompok keislaman di Indonesia ini ya qiraatnya Asim, riwayatnya Hafs. Saudi Arabia juga demikian. Sama bacaannya dengan kita. Ini bacanya ya sama, satu bacaan. Ini mengacu kepada qat'iyus subut tadi. Tapi kalau kembali kepada dhanniyud dalalah, qat'i itu artinya tidak bisa digugat. Itu qat'i. Kalau dhanni ini masih dimasuki ijtihad. Nah, Quran itu apakah masih bisa dimasuki ijtihad? Iya. Dari sisi dalalahnya. Makanya dikatakan dhanniyud dalalah. Nah, dari sisi pertama tadi, qat'iyus subut, nah ini yang ingin saya mengajak kita semua untuk terus memotivasi diri membaca ayat-ayat Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran itu. Karena kita belajar Al-Quran dari dua sisi ini. Belajar membacanya, kalau membaca ini berkaitan erat dengan hukum bacaan. Kalau dari awal biasanya buku bacaannya mengenal hurufnya, kemudian mengenal cara bacanya, kemudian menyambungnya, kemudian membacanya, kemudian tahsinnya, kemudian makhrajnya, kemudian sifat-sifatnya. Yang kita kenal dalam ilmu tajwid. Kemudian meningkat setelah itu masih dalam masalah ini cara baca dari sisi qiraatnya. Nah ini bisa kita pelajari dan kita banyak menemukan tempat-tempat belajar. Untuk yang kedua ini, itu adalah dhanniyud dalalah. Ini tidak semua orang. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Untuk memahami makna Al-Quran dengan benar, tidak bisa kita hanya baca sendiri, menyimpulkan sendiri, selesai sendiri, nggak boleh. Nggak bisa. Harus ada orang yang ahli, yang mumpuni, yang menguasai alat-alat untuk memahami maknanya. Minimal harus menguasai 12 ilmu alat. 12 bidang ilmu alat dikuasai, memahami nasakh mansukh, memahami mutlak, muqayyad, memahami alat-alatnya. Sehingga dari sini kemudian muncullah ahli tafsir itu. Nah, ahli tafsir itu sendiri kemudian berbeda. Tafsir itu nggak sama. Baca tafsir ini, tafsir berbeda. Tapi perbedaan itu disebabkan oleh ijtihad yang bertumpu kepada kemampuan, keahlian. Nah ini bab lain. Makanya kalau kita ditanya apakah kita banyak membaca atau membaca tafsirnya, ya semuanya porsinya harus sama. Tapi khusus kita orang awam ini, itu khususnya usianya apabila sudah usia senja, itu perbanyak di sisi pertama tadi, qiraatan wa tilawatan itu saja. Nah, sambil lalu kalau ada kajian-kajian tafsir kita belajar untuk yang kedua tadi. Dari ahlinya. Bukan hanya sekedar kita menyimpulkan sendiri baru tahu baca batasa sudah menyimpulkan makna Quran ini nggak bisa. Nanti akan menemukan kebuntuan. Cirinya akan bertabrakan. Nah, kembalilah kepada Al-Quran dalam makna ini. Kalau dari yang pertama ini, kita kembali kepada diri kita sendiri. Karena Quran itu begini. Quran itu semakin ditinggalkan oleh kita, dia semakin meninggalkan kita. Itu ciri khas Quran. Panjenengan kalau nggak mau menoleh ke Quran, Quran nggak menoleh ke jenengan. Orang oleh Allah diberi kemampuan hafalan Quran. Misalkan ada yang hafal juz 30. Ditinggalkan hafalan itu karena sibuk dengan apa, dia akan semakin jauh.
Dan Quran pun akan semakin menjauh. Asyaddu tafallutan dalam hadis Nabi itu, Quran itu cepat terlepas. Gitu. Berarti kan dia harus dipegang. Maka beliau mengatakan, ta'ahadu hadal Quran. Pegang. Apa yang dipegang? Keistiqomahan membaca, meluangkan waktu untuk dia. Nah, orang yang istiqomah, mengembalikan segala masalahnya kepada Quran, baik qiraatan wa tilawatan ataupun ma'nan wa tafsiran, dalam tadi muqaddimah yang saya sampaikan, dia akan menemukan keajaiban hidup. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna hadzal kitab, Al-Qur'an ini," kata beliau, "la tafna ajaibuh." Tidak pernah habis keajaibannya. Kata beliau, la tafna ajaibu fastadhi'u minhu, maka ambillah oleh kalian cahaya itu, keajaiban itu dari Quran. Manusia ini sebenarnya hidup tidak lepas dari 5 perkara. Masalah hidupnya itu dari 5 perkara saja. Masalah hidupnya ini yang membuat dia bingung, yang membuat dia enggak konsen, membuat dia enggak istiqomah, 5 hal saja. Taqallubatud dahri, artinya perubahan zaman itu yang membuat orang kadang-kadang berubah, bingung, susah, itu 5 hal. Yang pertama setan, yang diikuti langkahnya. Dan Al-Quran mengatakan setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Nah, orang yang sedang diganggu dengan masalah ini, bisikan-bisikan setannya itu diikuti terus langkah-langkahnya. Kalau membaca Quran, akan terjadi benturan-benturan dengan ajakan setan ini. Walaupun dia nggak paham makna bacaannya, walaupun nggak paham. Nah, Quran itu akan memberikan kekuatan menghadapi. Jadi Quran itu memberikan nasihatnya, memberikan pertolongannya kepada kita sesuai dengan masalah kita. Yang kedua, itu yang membuat kita ini kadang susah, bingung, itu adalah syahwat, hawa nafsu itu. Hawa nafsu ini yang membuat kita kadang-kadang hancur. Maka kata Nabi, salasun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Wa hawan muttaba'. Kehancuran itu tandanya syahwat yang diikuti. Dan ini kalau kita membaca Quran, kita sedang dikuasai oleh syahwat. Baca Quran, Quran akan memberikan kesejukan. Syahwat itu kan panas ya. Ingin diikuti terus. Baca Quran akan disejukkan. Jadi Al-Quran itu memberikan kepada kita solusi hidup ini sesuai porsi kita. Yang ketiga, orang itu kadang bingung karena dunia. Kesibukan dunia itu, apabila tidak disikapi dengan baik, maka dia akan menemukan kegelisahan. Dan caranya banyak mengingat akhirat. Ketika orang disibukkan dengan dunia sampai lupa baca Quran, coba buka Quran. Paksa untuk membuka Quran. Al-Quran akan memberikan pengetahuan akhirat. Kalau kita disibukkan dengan duniawi yang tidak berkesudahan, coba baca Quran. Nanti Quran akan memberikan dunia itu sementara. Hidup itu akhirat. Akan diberi oleh Quran begitu. Nasihat dalam hal ini gitu tuh. Nah, saya sampaikan ini karena masing-masing kita ini masalahnya berbeda. Kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran pasti memberi solusi sesuai dengan porsi kita. Kemudian yang keempat, kadang-kadang manusia itu hidup al-aqran. Al-aqran itu orang-orang yang bersama dia. Al-aqran itu orang-orang yang bersama dia. Bisa pasangannya yang tidak baik atau mengkhianati atau semisalnya. Bisa anak-anaknya yang nuakal, nggak ketemu bagaimana solusinya. Bisa temannya, punya teman dia ditipu terus sama temannya. Al-aqran itu orang-orang yang berada di sekitar dia. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran ketika dihadapkan kepada masalah ini, permusuhan,
kembali ke Quran. Maka Quran akan memberikan kekuatan batin dan akan memberikan al-hifz. Al-hifz itu artinya penjagaan. Quran itu ada di tengah-tengah kita, mushafnya ada. Yang hafal di otak dan dadanya ada. Itu sebenarnya keajaiban-keajaiban yang tidak akan pernah hilang dari diri kita dalam menemukan solusi-solusi hidup. Kemudian yang kelima, masalah yang sering manusia ini disibukkan, gundah gelana, gelisah, ruwet, itu adalah al-aqdar. Al-aqdar itu adalah takdir yang harus dia terima. Kita hidup ini sudah ada takdirnya. Pasti kita akan menerima takdir itu. Usianya 40, ini takdir yang akan kamu dapatkan. Usianya 50, takdirnya begini. Usia 60, takdirnya begini. Nah, kadang-kadang kita itu tidak mengembalikan itu kepada Allah. Takdir itu pasti datang kepada yang memilikinya. Pasti itu. Kita hidup berapa tahun di dunia? Orang ini akan hidup 70 tahun. Itu akan menemukan takdirnya sampai meninggal. Nah, cara menghadapi ini, kita harus percaya bahwa takdir itu khairuhu wa syarruhu minallah. Kalau takdir baik, ya kita kadang-kadang hanya inginnya takdir baik terus. Padahal khairuhu wa syarruhu. Takdir baik atau sedang tidak baik takdirnya minallah subhanahu wa ta'ala. Kalau minallah subhanahu wa ta'ala, kalau kita yakin itu dari Allah, maka pasti kita harus bersabar. Harus sabar. Nah, kalau sudah sabar dan kita semakin memahami hikmah di balik takdir itu, maka akan datang namanya ridho. Nah, Quran ketika orang diombang-ambingkan oleh takdir kehidupan ini, kalau dia membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan mengarahkannya kepada kesabaran dan akan meningkatkan kesabaran ini menuju kepada keridhaan. Nerimo ing pandum kalau bahasa kita. Legowo, lapang hati. Karena melihat takdir bukan dari sisi buruknya, tapi dari hikmah di balik itu semua. Memang menyakitkan. Kadang-kadang kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyakitkan. Tapi ketika seseorang diberi ridha oleh Allah di hatinya, dia melihat keindahan di balik itu. Ya Allah, terjadi ini kepada saya, maka aku yakin ada kebaikan di balik itu. Mungkin kalau tidak begini, saya akan begini. Makanya kata Nabi SAW, kalau takdir sedang tidak baik-baik saja, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita dari Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, beri pahala dari musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan beri aku ganti yang lebih baik. Orang kalau sabar dengan takdir yang dia hadapi, sabar dia. Pertama, dia akan mendapatkan pahala dari kesabarannya. Dan di dunia mendapatkan ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan Allah. Inna Allah ma'as sabirin. Kemudian dia akan diberi ganti yang lebih baik. Dan ganti itu nggak harus sepadan gitu loh. Hilang sepeda motor, diganti sepeda motor. Ya enggak. Kalau lebih baik hilang sepeda motor, dapat mobil kan begitu. Ini kalau urusan dunia. Kehilangan istri karena mengkhianati kita, atau kehilangan suami karena mengkhianati istri, mungkin akan menikah lagi dengan orang yang lebih baik, lebih amanah, lebih sempurna, dan begitu seterusnya. Dengan demikian kita akan mendapatkan ridha itu dalam diri kita, dan itu semua salah satu cara kita untuk mendapatkannya. Kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran itu memberikan jalan itu. Baca Quran itu, maka keajaiban-keajaiban solusi hidup ini akan kita temukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi kita semua untuk terus menggenggam erat mushaf ini. Jangan sampai kita meninggalkannya. Di antara para sahabat Nabi SAW mengatakan, Inni la akrahu ayyam yaumun la atasaffahu fi kitabillah. Sungguh aku merasa tidak suka satu hari itu tidak membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Jadi sehari minimal bukalah 1 kali, 2 kali lembar kita baca semampunya. Yang masih membacanya dengan dengan bacaan-bacaan yang belum baik lah. Jadi bacaannya itu masih terbata-bata, maka nikmati bacaan itu.
Ada 2 pahala baginya. Bagi yang bacanya sudah baik, nikmati bacaannya, terus pertahankan. Dengan demikian mudah-mudahan hidup ini kita akan merasakan indahnya, merasakan kebahagiaannya, dan merasakan keselamatan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.